Di sini saya akan menuliskan paper pengaruh geografi untuk membentuk karakter orang Madura. Orang Madura memiliki tulisan dari bagian penting bagi peminat studinya orang Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dan dari barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana dan tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memposisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Menurut bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya adalah orang luar Madura sejak dahulu cenderung semena-mena mempersisikan penduduk yang berada di timur laut Pulau Jawa. Orang Madura sebagai tipikal masyarakat karakter keras. Wacana ini terbiasa mengancam pembangunan nilai-nilai toleransi antar kelompok etnis di Indonesia yang keberadaannya beragam karena peraturan daya komis yang menyempit dan diskriminatif. Hal ini demikian tidak menguntungkan dalam proses pembangunan karakter orang Madura, karena siapapun yang berasal dari Madura seakan berpotensi destruktif. Sebaliknya ada ungkapan sempit ini berasal dari orang asing yang sebelum menghayati hidup orang Madura atau mungkin menggunakan kultur mereka untuk membaca kultur orang lain, dan penting untuk mungkin menggunakan kultur mereka untuk membaca kultur orang lain dan dari kebiasaannya hidup sehari-hari. Barangkali kita sedikit terbantu melalui bahan sekunder yang dituliskan sebagai kecil orang Madura oleh hasil 16 masyarakat Indonesia. Penelitiannya tentang Madura. Tulisan ini berupaya mereproduksi kembali karakter orang Madura melalui sudut pandang orang Madura, supaya distribusi pengetahuan maupun kajian mengenai orang Madura tidak tampak barat sebelah dan terkesan didominasi oleh orang Madura, terutama para peneliti atau penulis dari si asing. Tulisan ini memfokuskan pada persoalan bagaimanakah nasionalisme orang Madura dan kultur tata krama tingkah orang Madura membeli kontribusi penting bagi pembangunan karakter kebangsaan dan respon mereka terhadap organisasi. Persoalan ini akan dijawab oleh metode investigasi. Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih fokus, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut. Bab 1. Bagaimana tingkah orang Madura dan pembangunan kebudayaan Indonesia saat ini. 2. Bagaimana karakter orang Madura pasca obra merespon konteksasi budaya. Tingkah orang Madura dan pembangunan kebudayaan Indonesia beruntung memiliki suku bangsa Madura karena karakter mereka memberi saham bagi pembangunan kebudayaan Indonesia. Kuatnya fanatisme orang Madura terhadap Islam membuat mereka sering disebut-sebut sebagai manusia religius yang taat pada ajaran agamanya. Bagi sebagian orang luar Madura, muncul anggapan di benak mereka bahwa orang Madura yang tidak pandai mengaji maupun menjadi imam sholat bukanlah tergolong orang Madura asli. Hampir setiap pengajian Jumat Mahir Nusantara yang dipimpin oleh MH Ain Najib, akrab dipanggil Canung, di pelosok negeri terdapat lelucon segar tentang orang Madura. Katanya, anak ayam di Madura sudah Islam sejak dalam kandungan induknya. Karena kuatnya karakter religius Islami orang Madura, maka sikap jujur dan peduli terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan hidupnya bagian dari nafas hidup sehari-hari. Sebagai aplikasi rasa syukur terhadap rahmat Tuhan Maha Pencipta, bahkan mereka terkadang akan bersumpah, manterka perah, semoga saya menjadi kafir apabila tulus dan tindakan kebenaran yang dilakukannya dicurigai orang lain. Karakter ini sangat erat kaitannya dengan penghayatan nilai-nilai idealis spiritualis yang menciptakan kehidupan berorientasi moral dalam diri seseorang atau sekelompok orang. Orang yang berbudi luhur sebagai petunjuk kekuatan perasaan moral dan bagian inti dari karakter dirinya tidak hanya membutuhkan pengetahuan kebaikan, melainkan juga sikap, perbuatan, dan kebiasaan kebaikan agar menjadikannya tidak sekedar sebagai menjadi yang solid tetapi juga terdidik. Etika keluhuran budi tersebut tidak datang sendirinya, melainkan perlu diajarkan dan diendapkan agar seseorang menjadi baik berdasarkan tuntutan nilai-nilai. Kisah Mutiara Madura di atas tersebut setidaknya menyeratkan beberapa hal penting. Pertama, orang Madura menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kehormatan, sekaligus tata krama dalam menjalin relasi sosial kekeluargaan, pertemanan, pendidikan, dan keagamaan.
Keluhuran nilai-nilai orang Madura itu sering dikali sebagai tingkah atau tingkah laku bermoral dan beradab. Tingkah tidak hanya bertujuan menjaga tertib sosial, keharmonisan, dan upaya saling menjaga keselamatan hidup, baik di antara sesama orang Madura maupun antara orang luar Madura, melainkan juga menjaga pelapisan sosial yang telah mapan di Madura supaya terus terawat dan terpelihara dari waktu ke waktu, lintas generasi ke generasi. Karena itulah tingkah menjadi pedoman hidup ideal bagi orang Madura yang tidak tertulis namun mengikat sepanjang hidup mereka di mana saja berada. Mengingkari, mengabaikan maupun menodai prinsip tingkah sangat terbuka kemungkinan menimbulkan suatu perselisihan, pergolakan, dan persengketaan yang tajam dalam pandangan orang Madura. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai tingkah yang dilakukan orang tua Madura terhadap anaknya setidaknya dapat terbaca dari teks Baboy Rokhan Becek. Isi teks ini umumnya berupa rangka pedoman hidup, sikap, dan sifat yang harus melekat pada orang Madura berdasarkan 3 perkara pokok. 3 perkara yang harus sungguh-sungguh dijaga tersebut adalah lidah atau cile, tradisi atau adat, dan perilaku sopan santun atau asma. Kedua, menuntut ilmu merupakan bagian dari tuntutan hidup orang Madura. Hampir setiap orang Madura yang dididik dalam tradisi ajaran Islam tidak pernah bosan meresapi dan mendengarkan tuntutan Nabi. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, atau setiap muslim wajib menuntut ilmu di mana saja. Karena itu, kedudukan guru tergolong sangat mulia di tengah masyarakat Madura setelah kedua orang. Orang Madura memposisikan guru sebagai orang tua kedua mereka. Bahkan masyarakat Indonesia setara dengan kemuliaan orang tua, sebab tanpa peran guru dipastikan orang Madura menderita ketertinggalan sekaligus kebodohan, ketidaktaatan, dan ketidakhormatan kepada guru dipercaya berakibat celaka bagi murid. Minimal murid yang kurang ajar ini cenderung dipersonifikasikan berkarakter monyet yang tidak tahu berterima kasih setelah mendapatkan uluran kaca. Karena guru ini menurut ungkapan peribahasa orang Madura bagaikan mentak gurih tengah jalan, memperlihatkan bokongnya di tengah jalan. Artinya, tanpa sadar dia menunjukkan keburukannya sendiri di hadapan banyak orang. Karakter orang Madura pasca obra merespon globalisasi budaya, pasca Orde Baru atau Orba, dan dimulainya Orde Reformasi di Indonesia, termasuk juga di Madura. Kekuatan progresif gerakan Islam yang direpresentasikan guru agama itu nampaknya mengalami pergeseran. Setelah katum demokrasi terbuka di Madura, maka pasca Orde Baru itu di hampir sebagian pulau Madura bermunculan figur elit politik yang terlibat proses pilkada, pemilihan kepala daerah langsung. Sejak saat itu, sebagian besar hak kekuasaan daerah di Madura berada di tangan elit politik yang berlatar belakang tokoh agama atau kiai. Salah satu fenomena yang begitu sangat mencolok sekaligus terjadi di Pamekasan. Karakter orang Madura 29 sejak melakukan pemilu demokrasi pertamanya pada tahun 2004 silam. Kepala daerahnya selalu dimenangkan oleh calon yang berlatar belakang kiai atau santri yang didukung secara masif dan intensif oleh sebagian besar kiai. Namun pada akhirnya kebijakan kepala daerah di sana terasa berat sebelah karena cenderung tidak mempertimbangkan kondisi masyarakatnya yang berada latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oke, untuk dilanjutkan oleh Mustain. Oke, kesimpulannya adalah pembangunan kebudayaan Indonesia yang berasal dari proses pembangunan karakter suku bangsa yang beragam rupa membutuhkan panggilan Ardi Raditya, karakter orang Madura, 31 pengetahuan dan pendidikan yang mumpuni dari dalam masyarakatnya sendiri. Begitu pula untuk menggali karakter masyarakat Madura yang selama ini paling sering diposisikan secara skematik sebagai suku bangsa yang hidup selama ini paling sering diposisikan secara skematik sebagai hidup dalam kultur kekerasan. Tidak semua orang Madura berkarakter keras maupun buruk.
Sepertinya halnya tidak semua orang luar Madura berkarakter halus. Laksana dua sisi mata uang, setiap kelompok suku bangsa mengandung dua sisi karakter kehidupannya, keras dan lembut. Terabaikannya karakter mulia orang Madura yang mengendap dari alam, proses kesejarahan dan kehidupan kulturalnya selama ini cenderung disampaikan oleh sekelompok peneliti dari luar orang Madura, khususnya para peneliti asing. Efeknya lanjutnya adalah distribusi dan sirkulasi pengetahuan yang meluas sebagai bahan referensi utama tentang orang Madura terjebak pada wacana arus utama rezim kolonial, sehingga tanpa sadar kolonialisasi pengetahuan tersebut terus membuat kesadaran berbangsa masyarakat kita karena sulitnya mereka terbebas dari benih-benih prasangka negatif atas orang Madura. Dan sarannya adalah, menurut saya dengan termasuk adanya ini, penulis berharap agar penulis dan masyarakat lain yang membaca makalah ini dapat mempelajari dan memahami tentang sistem kemasyarakatan yang ada pada masyarakat Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.